Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua teman-teman. Hari ini di video saya kali ini saya akan sedikit membahas tentang produk Bioglass Series yang selama ini sering saya promosikan di Facebook, karena saya tahu di luar sana mungkin sudah banyak orang yang sudah bosan berobat dengan dokter, karena itu juga membutuhkan biaya yang cukup banyak ya tentunya. Nah, saya akan memperkenalkan Bioglass yang mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu, tapi saya yakin masih banyak juga yang belum tahu. Nah, ini adalah Bioglass. Ini adalah Bioglass. Bentuknya kaca, dia berwarna kehijauan, dan dia mengandung 14 mineral alam, salah satunya yaitu batu giok. Itulah kenapa Bioglass itu berwarna kehijauan seperti ini ya. Nah, kita semua pasti sudah tahu dari dulu sampai sekarang manfaat batu giok itu sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Nah, bedanya kalau batu giok itu dia hanya memiliki satu mineral alam, sedangkan Bioglass dia memiliki 14 mineral alam. Itu ya. Nah, Bioglass itu memiliki dua fungsi. Fungsi di air dan fungsi di udara. Nah, kalau di air, Bioglass itu bisa merubah air biasa menjadi air dengan struktur heksagonal yang bersifat basah. Jadi ini kan ada lubangnya. Air yang kita lalui melalui Bioglass ini dia akan berubah strukturnya menjadi air heksagonal atau air yang padat oksigen. Nah, air heksagonal itu air yang strukturnya sangat halus sekali sehingga dia itu bisa lebih cepat diserap oleh sel-sel tubuh kita. Jadi kerjanya juga itu lebih cepat. Nah, kenapa? Kalau kita sering lihat testimoni orang yang sakit seperti stroke, itu keadaannya membaik setelah dia konsumsi air Bioglass. Iya, karena orang stroke itu kan sel-sel tubuhnya sudah banyak yang rusak, sudah banyak yang rapuh, sehingga dia itu sudah sulit bergerak. Nah, disinilah fungsi dari air Bioglass. Dia bisa memperbaiki sel-sel tubuh kita yang rusak. Itu ya. Bioglass ada yang besar dan ada yang kecil. Nah, cara pakainya bagaimana? Cara pakainya gampang. Kita cukup sediakan corong seperti ini. Kita taruh Bioglass di dalam corong. Kemudian kita alirkan air melalui corong ini. Itu fungsinya biar kita lebih menghemat waktu, biar airnya itu tidak merembes kemana-mana. Nah, air yang kita lalui melalui Bioglass tadi akan keluar melalui lubang ini. Nah, air yang di sini tadi kita ulangi lagi, alirkan melalui Bioglass. Kita ulangi air yang sama, kita ulangi lagi. Nah, tujuannya apa? Kita ulang-ulangi seperti ini. Kita ulangi sebanyak 10-15 kali. Itu gunanya untuk kita menaikkan pH air. Jadi semakin tinggi pH air itu, maka sifatnya akan semakin basah. Nah, sementara tubuh kita yang banyak penyakitnya ini itu bersifat asam. Jadi untuk menetralkan kondisi tubuh kita yang asam tadi, kita sangat butuh air Bioglass ya, supaya tubuh yang asam tadi kita isi dengan air yang sifatnya basah akan menghasilkan kondisi tubuh yang netral. Itu ya. Nah, kenapa kalau sekarang banyak orang yang lebih gampang terserang penyakit, terserang virus, tumor, sering tumbuh benjolan di badannya, itu karena mereka tidak sadar kalau kondisi keasaman tubuhnya itu sudah sangat tinggi. Nah, jadi itulah kenapa kita sebenarnya sangat butuh yang namanya air Bioglass. Karena kalau sel-sel kanker itu ya, sel benjolan penyakit itu akan dia lebih cepat berkembangnya pada kondisi tubuh yang sifatnya asam. Jadi itulah kenapa bukan cuma orang sakit saja yang butuh air Bioglass, kita yang sehat juga ini juga sangat butuh air Bioglass untuk menetralkan kembali kondisi tubuh kita yang asam. Itu ya. Nah, tadi kan fungsi air Bioglass di merubah air biasa menjadi air heksagonal. Nah, kalau di udara, Bioglass itu bisa mengalirkan ion negatif. Ion negatif itu dia berupa energi ya. Energi kita memang tidak bisa lihat energi itu, tapi di tubuh kita itu dia bekerja di tubuh kita.
Nah, kalau biasa kita lihat di stasiun televisi yang jual produk kesehatan itu, mereka menggunakan sebuah alat yang namanya ion tester untuk mengecek seberapa tinggi kadar ion dari suatu produk itu. Nah, sementara Bioglas itu sudah dicek melalui ion tester dan ionnya itu sangat tinggi, sekitar 4000 sampai 5000 ion. Nah, semakin tinggi ion suatu produk itu, dia akan semakin bagus juga kerjanya oleh tubuh kita. Dia akan lebih cepat kerjanya dalam tubuh kita. Itu ya, teman-teman. Jadi selain untuk mengalirkan ion negatif, dia juga bisa meredam bahaya radiasi elektromagnetik. Jadi kalau kita yang sering kena polusi, apalagi di lingkungan kerja kita yang banyak perangkat-perangkat elektromagnetik, itu akan berdampak sekali efeknya di masa depan. Dia bisa merusak sistem saraf kita. Jadi disinilah salah satu fungsi dari Bioglas, dia bisa meredam bahaya elektromagnetik. Kita dekatkan saja di misalnya kita kerja di kantor ya, kita bisa dekatkan di perangkat elektromagnetik supaya dia bisa meredam radiasi dari elektromagnetik itu ya. Nah, kalau Bioglas itu terapi negatifnya ada dua. Jadi bisa ditempel dan bisa disinari. Jadi kalau disinari kita ada senter khusus Bioglas seperti ini. Jadi kalau di rumah sakit dia itu seperti alat fisioterapi. Kita taruh Bioglasnya di dalam senter khusus Bioglas tadi. Seperti ini. Nah, kita terapi di sinari seperti ini. Nah, kalau senter Bioglas ini kita terapi biasanya pada pasien yang punya riwayat penyakit dalam seperti diabetes, stroke, hipertensi. Kita terapi menggunakan senter Bioglas. Biasanya kita terapi di bagian telapak kaki karena di situ banyak susunan sistem saraf. Itu ya, teman-teman. Nah, kalau yang kita misalnya kita yang sibuk kerja di kantor atau sering bepergian, kita akan susah bawa Bioglas besar. Nah, kita pakai Bioglas kecil seperti ini. Kita hanya cukup memasukkan Bioglas mini ke dalam tumbler air kita seperti ini ya. Kita celupkan Bio mini, kita kocok-kocok sebentar. Nah, itu nanti kan ada gesekan antara Bio mini dengan air. Nah, dia juga akan merubah struktur airnya dari air biasa menjadi air yang padat oksigen atau air yang bersifat basah ya. Nah, begitu ya, teman-teman. Jadi Bioglas itu bukan cuma untuk orang yang sakit, tapi kita yang sehat ini juga sangat butuh yang namanya Bioglas. Kita sangat butuh yang namanya air Bioglas untuk menetralkan kembali kondisi tubuh kita. Nah, kalau di rumah sakit ya, kita sudah bosan berobat dengan dokter. Satu jenis obat itu bisa satu jenis penyakit itu bisa satu jenis obat. Tapi kalau Bioglas, satu jenis Bioglas, insya Allah kita bisa terapi dengan berbagai jenis penyakit. Sekian dulu ya, teman-teman. Semoga penjelasan saya ini bermanfaat. Semoga makin banyak orang yang tahu dengan Bioglas itu seperti apa, manfaatnya seperti apa. Semoga banyak orang yang terbantu dengan produk Bioglas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Better Life with MCI.